Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan dalam jaringan untuk mata kuliah Pendidikan Orang Dewasa dan Manajemen Pelatihan. Perkuliahan minggu ke-9. Topik kali ini yakni menyusun tujuan pelatihan dalam pelatihan berbasis kompetensi, di mana dengan mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian dan ukuran kinerja pemegang jabatan, faktor yang mempengaruhinya, pengertian kompetensi dan tingkatan kompetensi, serta mampu menyusun tujuan behavioral dalam pelatihan. Adapun yang akan kita pelajari kali ini adalah tentang pelatihan berbasis kompetensi, konsep kinerja, tujuan pelatihan, kompetensi, tujuan instruksional khusus, dan contoh tujuan behavioral. Masuk pada subpokok bahasan yang pertama tentang pelatihan berbasis kompetensi. Mengacu pada Herman and Keynen, kompetensi adalah kepemilikan atau penguasaan dan pengembangan keterampilan hidup yang cukup, pengetahuan, sikap, dan pengalaman yang memadai untuk keberhasilan penampilan dalam peranan-peranan hidup. Adapun menurut Hickerson dan Middleton, kompetensi adalah spesifikasi pengetahuan dan keterampilan dan aplikasi keduanya dalam suatu industri atau dalam pekerjaan industri atau tingkat industri yang sesuai terhadap standar kinerja yang dibutuhkan dalam pekerjaan. Selanjutnya, mereka juga menyatakan bahwa dalam konsep yang luas, kompetensi setidaknya harus memiliki dua hal. Yang pertama adalah berhubungan dengan praktek di tempat kerja yang realistis dan harus diekspresikan sebagai hasil atau outcomes. Lalu, mengapa pelatihan berbasis kompetensi? Mengacu pada Daniel Lerner, pelatihan adalah proses belajar untuk mengubah kemampuan bekerja seseorang sehingga dia mampu dalam arti tidak hanya terampil, tetapi juga bertanggung jawab dan kompeten, sehingga dapat berprestasi lebih baik dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya, kompetensi itu sendiri harus berfokus pada sejumlah hal. Yang pertama adalah pada apa yang diharapkan dari seorang pekerja di tempat kerjanya, bukan pada proses belajarnya. Kemudian, fokus lainnya adalah kemampuan untuk mentransfer dan menerapkan keterampilan dan pengetahuannya ke dalam suatu situasi atau lingkungan baru. Serta yang ketiga adalah semua aspek dari suatu kinerja dan bukan sekedar tugas keterampilan dalam arti sempit. Berlanjut pada subpokok bahasan yang kedua terkait dengan konsep kinerja. Terdapat sejumlah ahli yang mengemukakan tentang pengertian kinerja. Yang pertama, Stolovitz dan Gibbs yang mengatakan bahwa kinerja adalah seperangkat hasil yang dicapai dan merujuk tindakan pencapaian serta pelaksanaan sesuatu pekerjaan yang diminta. Adapun menurut Griffin et al., kinerja dikatakan sebagai sekumpulan total dari kerja yang ada pada diri pekerja dan dipengaruhi oleh tujuan pekerjaan itu sendiri. Sementara menurut Mercy dan Blanchard menyatakan bahwa kinerja adalah suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan yang harus memiliki tingkat kemampuan tertentu. Adapun sejumlah hal yang diperlukan untuk menilai kinerja mencakup yang pertama adalah praktis, kemudian kejelasan standar dan kriteria yang objektif. Praktis ditujukan pada perilaku dan sikap yang menentukan keberhasilan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu. Sementara kejelasan standar ini merupakan tolak ukur seseorang dalam melaksanakan pekerjaannya, yang penerapannya harus dapat berfungsi sebagai alat pembanding antara prestasi kerja seorang karyawan dengan karyawan lainnya yang melakukan pekerjaan yang sama. Adapun kriteria yang objektif ini merujuk pada ukuran-ukuran yang memenuhi persyaratan, di mana syarat-syaratnya yaitu mudah digunakan, andal, dan memberikan informasi tentang perilaku kritikal yang menentukan keberhasilan dalam melaksanakan pekerjaan. Lebih lanjut, ukuran kinerja
akan efektif jika memenuhi sejumlah syarat. Yang pertama adalah reliabilitas, di mana reliabilitas ini merujuk pada adanya konsistensi. Jika ada dua penilai yang sama atas kinerja seseorang, maka harus memberikan kesimpulan yang sama. Syarat berikutnya adalah relevansi, di mana luaran atau outputnya bersifat real dari suatu kegiatan yang secara logika bisa dikerjakan. Kemudian syarat berikutnya adalah sensitivity atau sensitivitas, yang mana ini harus mampu mencerminkan perbedaan antara kinerja tinggi dan rendah. Dan yang terakhir adalah syarat practically atau praktis, yang harus dapat dilakukan secara praktis. Secara umum, kompetensi yang dimiliki individu dapat dibedakan ke dalam 4 tingkatan kompetensi. Yang pertama adalah unconscious incompetence, kemudian conscious incompetence, conscious competence, dan unconscious competence. Unconscious incompetence, di mana ini dicirikan dengan seseorang yang tidak dapat melakukan atau tidak memiliki keterampilan tertentu, tetapi ia tidak menyadari bahwa ia tidak memilikinya. Contohnya misalnya seorang anak kecil yang tidak bisa mengendarai mobil, tetapi ia bisa pergi ke sana kemari dengan bantuan pengemudi, dan dia tidak menyadari bahwa untuk mengendalikan mobil itu dibutuhkan suatu keterampilan. Adapun conscious incompetence ini merujuk pada seseorang yang tidak memiliki keterampilan tetapi menyadari bahwa ini merupakan keterampilan yang dibutuhkan. Misalnya, seorang anak kecil tadi ketika beranjak dewasa, ia mulai mengamati proses mengemudi dan mungkin ia juga mengajukan pertanyaan tentang cara bagaimana kerja pedal, kopling, dan lain sebagainya. Selanjutnya, conscious competence, di mana pada tahapan ini seseorang memiliki suatu keterampilan, tetapi ketika menggunakan keterampilan tersebut, seseorang ini secara sadar atau selalu berpikir tentang bagaimana cara melakukannya. Misal, si anak kecil yang beranjak dewasa tadi mulai mempelajari cara-cara mengemudi. Nah, ketika keterampilannya sudah didapatkan, awal-awal mengemudi mobilnya, ia masih saja berpikir bagaimana cara mengendalikan pedal, bagaimana cara memindahkan kopling, dan lain sebagainya. Dan tingkatan yang terakhir adalah unconscious competence, di mana keterampilannya sudah menjadi otomatis atau tidak perlu lagi mempertimbangkan setiap tahapan dari keseluruhan prosedur yang harus dilakukan. Sederhananya, pada tahapan ini seseorang melakukan sesuatu atau melakukan keterampilan tertentu dengan tanpa berpikir atau disadari, dalam artian secara otomatis. Bayangkan pengemudi yang telah terampil, maka sewaktu menyopir dia sudah tidak memikirkan tahapan-tahapan dalam prosedur menyupir. Dia bahkan bisa menyupir sambil mengobrol atau berpikir tentang hal lainnya. Sebagaimana terlihat pada tabel, dari keempat tingkatan kompetensi tersebut, melalui pelatihan diharapkan setiap peserta pelatihan mencapai kompetensi tertinggi, yaitu adalah tingkatan unconscious competence, yang berarti bahwa dia dapat menjalankan tugas-tugasnya secara otomatis. Lanjut pada sub pokok bahasan yang ketiga terkait dengan kompetensi penyuluh pertanian. Berikut adalah salah satu contoh kompetensi dari seorang penyuluh, yang mana ini adalah penyuluh kehutanan. Kompetensi yang pertama yang harus dimiliki oleh penyuluh kehutanan tentu adalah teknologi penyuluhan yang perlu dikuasai, antara lain metode dan materi penyuluhan, komunikasi, serta teknik fasilitasi. Di samping itu, perlu juga mengembangkan sistem penyuluhan yang terpadu. Dalam upaya pemberdayaan masyarakat, perlu menguasai tentang pembentukan dan penguatan kelembagaan, serta teknik pendampingan, pembangunan jaringan kerja, dan kemitraan. Adapun penyuluh kehutanan harus menguasai substansi kehutanan, antara lain tentang isu-isu kehutanan, kebijakan pembangunan kehutanan, teknologi pembangunan, dan kontribusi sektor kehutanan. Dan yang terakhir adalah menguasai sistem agro-silvobisnis.
Agrosilvobisnis merupakan sistem yang menggabungkan usaha pertanian yang bersifat jangka pendek dan usaha kehutanan yang berjangka panjang dengan mengintegrasikan proses penyediaan saprotan atau sarana produksi pertanian, kemudian proses produksi, pengolahan hasil, dan aspek pemasaran atau pengembangan usaha. Di mana agrosilvobisnis ini dilakukan tanpa mengabaikan lembaga pendukungnya. Pengetahuan tentang sistem agrosilvobisnis seperti pengetahuan tentang sarana produksi, budidaya, pasca panen, pemasaran, serta lembaga pendukungnya. Dan berikut ini adalah contoh uraian kegiatan dari penyuluh pertanian. Untuk kolom-kolom yang berada di baris paling atas, ini merupakan daerah di mana penyuluh itu dievaluasi, dan persentase-persentase ini merupakan hasil evaluasi kinerja yang dilakukan, di mana misalnya pada poin pertama dalam hal membantu memandu dalam menyusun rancang bangun dan rekayasa usaha tani, kapasitas paling tinggi dimiliki oleh penyuluh yang berada di Mojokerto, yakni dengan persentase 85%. Sebaliknya, kapasitas atau hasil penilaian yang paling rendah itu ada di daerah Tabanan dengan persentase 35%. Dan seperti itu cara baca untuk uraian-uraian kegiatan lainnya. Untuk diketahui bahwa uraian kegiatan ini mengacu pada tugas pokok dan fungsi seorang penyuluh, yang mana tupoksi tersebut dilakukan evaluasi dan dibandingkan dari hasil kinerja yang dilakukan di setiap daerahnya, yang kemudian dirata-ratakan dan dikategorikan pada skala puas, kurang puas, dan sampai tidak puas. Lanjut pada subpokok bahasan berikutnya berkenaan dengan tujuan pelatihan. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa tujuan pelatihan harus berorientasi pada perubahan perilaku atau behavioral objective, di mana tujuan pelatihan ini membantu peserta pelatihan dalam memperjelas apa atau segala sesuatu yang diharapkan mereka, dan membantu pengajar atau fasilitator memberikan sesi pengajaran yang efektif, serta memberikan suatu dasar bagi penilaian peserta pelatihan dan evaluasi materi pelajaran. Merujuk pada rumusan tujuan behavioral menurut Hickerson dan Middleton bahwa tujuan pelatihan harus berorientasi pada perubahan perilaku, yang mana ini disebut dengan behavioral objective. Secara langsung didasarkan pada tugas pokok dan uraian tugas yang diidentifikasi melalui analisis pekerjaan sebagai kesenjangan kinerja. Dan tujuan pelatihan ini harus dinyatakan secara jelas dan tepat, sehingga setiap orang yang membaca tujuan tersebut akan mengetahui secara pasti apa hasil program pelatihan yang diinginkan. Hal ini merupakan kesepakatan tentang sejauh mana keberhasilan pencapaian tujuan pelatihan. Dan mengapa menggunakan tujuan behavioral? Yang pertama, akan adanya kepastian dalam memberikan arah kepada suatu pelatihan, mengetahui secara tepat apa yang ingin dicapai, dan akan memudahkan dalam menentukan bagaimana pencapaiannya. Kemudian memudahkan bagi pelatih untuk berkomunikasi antar mereka sendiri dan bekerja secara kooperatif mendukung pencapaian tujuan pelatihan. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, suatu tujuan behavioral merupakan suatu pernyataan tentang apa yang seharusnya dapat dilakukan peserta pelatihan pada akhir program pelatihan. Dan menurut Hickerson dan Middleton, rumusan tujuan behavioral sebaiknya berorientasi pada 3 hal. Yang pertama adalah berorientasi pada aksi atau tindakan yang disebut dengan action oriented. Kemudian berorientasi pada orang atau people oriented, karena tujuan-tujuan tersebut memfokuskan pelatih untuk secara konstan mencoba memperbaiki materi kuliah agar sejalan dengan tujuan dan untuk memperbaiki input-input pelatihan dari suatu materi ke materi selanjutnya. Kemudian berorientasi pada tanggung jawab atau responsibility oriented, karena tujuan-tujuan mendorong pelatihan dan yang dilatih mengambil tanggung jawab untuk pencapaian tujuan pelatihan. Dan berikut adalah uraian mengenai jenis-jenis tujuan dalam pelatihan. Yang pertama, tujuan institusional, di mana tujuan ini mengacu pada
keadaan yang diharapkan dihasilkan oleh suatu lembaga atau lembaga pendidikan sebagai akibat dari program-programnya. Kemudian tujuan instruksional umum ini merupakan rumusan tujuan pendidikan berupa kemampuan umum yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diharapkan dicapai oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu mata ajaran selama 1 semester. Kemudian tujuan instruksional khusus atau specific instructional objective ini merupakan sasaran belajar yang merupakan rumusan tujuan pendidikan berupa pernyataan tentang kompetensi yang diharapkan dicapai oleh peserta didik pada akhir pengajaran atau perkuliahan. Terdapat sejumlah manfaat dalam tujuan behavioral dan beberapa di antaranya adalah yang pertama, memfasilitasi desain dan pengembangan instruksional dengan tujuan-tujuan yang jelas, memfasilitasi pengembangan kurikulum, mengurutkan, mengeliminasi kesenjangan dan tumpang tindih kurikulum, mempromosikan komunikasi yang lebih efisien dan menjadikan tujuan sebagai bukti tentang apa yang sesungguhnya akan dipelajari oleh peserta pelatihan. Selanjutnya, Hickerson dan Middleton menguraikan 3 prinsip atau aturan dasar dalam merumuskan tujuan pelatihan. Yang pertama adalah tujuan behavioral harus menyatakan tentang perilaku apa yang diinginkan sebagai keluaran atau hasil atau outcomes pelatihan. Dengan demikian, tujuan pelatihan harus secara spesifik menuliskan apa yang dapat dilakukan oleh peserta pelatihan pada akhir pelatihan. Prinsip yang kedua adalah tujuan behavioral harus menyatakan hasil pelatihan dalam bentuk tindakan-tindakan atau aktivitas-aktivitas yang teramati dan terukur atau disebut dengan observable measurable actions. Hanya tindakan yang dapat diamati dan diukur dan hanya dengan pengamatan dan pengukuran tindakan-tindakan seorang pelatih menentukan apakah pengajarannya berhasil atau tidak. Dan prinsip yang terakhir adalah peserta pelatihan atau trainee harus menjadi subjek dalam kalimat atau pernyataan tujuan pelatihan. Tujuan pelatihan tidak mengemukakan tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh pelatih, tetapi hanya mengemukakan tentang apa yang peserta pelatihan dapat lakukan pada akhir pelatihan. Selanjutnya mengacu pada Atwi Suparman 1997 mengemukakan bahwa setiap rumusan tujuan, khususnya tujuan instruksional khusus, sebaiknya memiliki komponen A, B, C, dan D, di mana A adalah audience, B merupakan behavior, C adalah condition, dan D merupakan degree. Berdasarkan pada pendapat tersebut, berikut akan diuraikan masing-masing komponen A, B, C, dan D. Komponen yang pertama adalah audience, atau yang disebut dengan peserta pelatihan, partisipan pelatihan, atau trainee. Dalam rumusan tujuan pelatihan, partisipan pelatihan harus secara eksplisit disebutkan karakteristik khususnya. Sebagai contoh, misalnya kontak tani nelayan andalan atau KTNA, atau peternak sapi perah, petani melinjo, dan lain sebagainya. Dan karakteristik spesifik partisipan diperlukan untuk menghindari adanya partisipan yang tidak memenuhi kompetensi minimal yang dipersyaratkan. Komponen behavior atau perilaku mengacu pada perilaku spesifik yang akan ditampilkan oleh partisipan pelatihan setelah selesai pelatihan. Perilaku ini ditunjukkan oleh digunakannya 2 kata penting, yaitu yang pertama kata kerja dan objek. Kata kerja menunjukkan bagaimana partisipan pelatihan mendemonstrasikan sesuatu atau aktivitas tertentu, sementara objek menunjukkan apa yang akan didemonstrasikan itu. Adapun penulisan komponen behavioral ini berorientasi pada perilaku yang mengacu pada konsep taksonomi Bloom. Misalnya, sebagai contoh, dalam penyusunan kalimatnya, penggunaan kata kerja seperti agar petani mampu menyeleksi, agar petani mampu mengidentifikasi, mampu mengoperasikan, dan lain sebagainya. Sebagaimana telah dipaparkan pada perkuliahan sebelumnya, bahwa rumusan tujuan pelatihan tidak cukup menjelaskan perilaku akhir yang ingin dicapai melalui pelatihan. Rumusan tujuan juga harus secara jelas menyatakan kondisi-kondisi atau batasan-batasan di mana perilaku tersebut ditampilkan.
Dan konsep kondisi ini diartikan sebagai batasan yang dikenakan pada partisipan pelatihan atau alat perlengkapan yang digunakan partisipan pelatihan pada saat si trainee dites keterampilannya setelah pelatihan berlangsung. Untuk memperjelas hal tersebut, maka rumusan tujuan pelatihan harus menyatakan secara spesifik alat atau perlengkapan yang tersedia untuk membantu melaksanakan aktivitas perilaku yang ingin dicapai, kemudian keterampilan yang harus dikuasai. Komponen degree atau kriteria, yang mana kriteria merupakan patokan atau standar kinerja yang di dalamnya menyatakan penilaian seberapa baik peserta pelatihan dapat dikategorikan berhasil mengikuti pelatihan. Konsep kriteria atau degree harus ada dalam suatu pernyataan TIK atau tujuan instruksional khusus yang dapat dijadikan petunjuk dalam menilai keberhasilan partisipan pelatihan dalam mencapai tujuan perilaku yang terdapat di dalamnya. Tingkat keberhasilan ditunjukkan dengan batas minimal dari penampilan suatu perilaku yang dianggap dapat diterima. Beberapa contoh penggunaan kata-kata yang menunjukkan kriteria atau degree diantaranya adalah misalnya dalam waktu 10 menit peserta mampu mengoperasikan teknologi penyuluhan. Kemudian sedikitnya 80% dari total partisipan mampu memahami materi yang disampaikan oleh pemateri dan lain sebagainya. Dan berikut adalah contoh tujuan behavioral yang disusun menurut kalimat-kalimat tertentu, dan ada contoh misalnya yang pertama, para kader KB dapat memahami sebab masalah kependudukan. Nah, ini adalah contoh tujuan behavioral yang keliru karena tadi ketika kita menyusun tujuan behavioral kita harus berprinsip pada 3 hal dasar. Dan contoh kalimat yang benar adalah setelah pelatihan, para kader KB dapat membuat suatu daftar yang memuat sebab-sebab terjadinya masalah kependudukan sebagaimana diberikan di kelas. Dan penulisan contoh tujuan behavioral ini akan teman-teman praktekkan pada sesi praktikum nanti. Berikut adalah daftar pustaka yang dapat dirujuk untuk mempelajari lebih lanjut terkait dengan materi kali ini. Dan demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.